Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda dan sahabat Kasum. Perkenalkan, nama saya Erni. Saya di sini sebagai konsultan low vision dari Kasum Vision Care. Hari ini kita akan membahas masalah low vision pada anak dan orang dewasa. Masalah penglihatan yang sudah dilakukan tindakan medis, tetapi dia masih punya bermasalah di tajam penglihatan dan biasanya masalahnya di luas penglihatan. Dan tidak semua yang masalah low vision, gitu ya, tidak semua penyandang low vision menyebabkan kebutaan, tergantung dari diagnosanya masing-masing. Tanda mata sehat dan normal itu membuka dan menutup dengan benar, gitu ya. Konjungtiva, sklera dan kornea juga harus bening. Yang pasti tajam penglihatannya harus 6/6. Gitu. Sedangkan untuk tanda orang normal dengan orang low vision biasanya tuh sama saja, tapi semua tergantung korneanya mungkin ya. Kalau misalnya si pasien itu masalah di kornea, otomatis dia punya ada ciri khas tersendiri, mungkin ada putih-putihnya atau kelopak matanya kecil sebelah atau sebagainya. Semua usia bisa tergantung dari mungkin ada yang dari kongenital atau bawaan lahir, atau biasanya dari dewasa itu biasanya ada yang traumatik, gitu ya, atau dari penyakit lain misalkan diabetes atau makula degenerasi. Jika dilihat dari bayi, biasanya anak tersebut pada usia perkembangannya, istilahnya kita mulai dilihat dari 3 bulan, gitu ya. Perkembangannya itu tidak menatap orang tuanya ketika diajak berbicara, atau adanya goyang mata atau kita sering bilang nystagmus, dan mungkin kita bilang kebanyakan mereka ada yang strabismus ya, atau kita bilang healing, gitu, atau sering menabrak-nabrak gitu. Virus itu biasanya didapat dari dari janin ya, dari usia janin biasanya toxoplasma, gitu ya. Dan ketika dilahirkan mungkin adanya dia lahir prematur, bisa terjadi lahir prematur, atau bisa jadi dia katarak. Atau sedangkan kalau misalnya di faktor lain usia dewasa, biasanya dia didasari dengan penyakit lain, penyakit umum, diabetes atau hipertensi, itu bisa terjadi low vision. Biasanya kita di klinik low vision ini kerja berdasarkan hasil diagnosa dokter, Mbak, gitu ya. Jadi kita menangani 7 elemennya, 7 fungsi penglihatannya kita periksa semua. Kita biasanya tes, yang pertama itu tes tajam penglihatan, yang kedua luas penglihatan, itu terkait sekali. Ini namanya strict retinoskop, gitu ya. Ini biasanya saya menilai selain dengan trial lens, gitu ya, ini kita bilang refraksi objektif untuk melihat misalnya kalau misalnya saya mempunyai anak yang double handicap, gitu ya, anak-anak yang susah untuk melihat dengan secara subjektif dengan gitu ya. Kalau misalnya di lain itu kan dia pakai autorefraktor, gitu ya. Kalau saya ini andalannya, kalau di low vision ini andalannya strict retinoskop. Itu berarti dan selanjutnya ini adalah ophthalmoskop, gitu. Ophthalmoskop untuk melihat fundus seseorang. Jadi dia fundusnya bagus nggak, gitu ya. Jadi kita bisa tahu, oh dia punya masalahnya di mana. Gitu. Sedangkan ini adalah kita bilang ini panel atau ini untuk pemeriksaan tes warna, gitu, karena di low vision itu tidak menggunakan tes isi hara, Mbak. Yaitu tes isi hara hanya sepintas saja, sedangkan di kita hanya ini secara lengkap, gitu. Biasanya solusinya atau kita sarankan bila si anak, gitu ya, bila si pasien ada kacamata, kita harus usahakan untuk menggunakan kacamata atau kaca pembesar, gitu ya, atau alat-alat optik lainnya. Ada kaca pembesar, ada teleskop, dan ada non optik segala macam. Gitu. Biasanya untuk pencegahannya biasanya seperti ini, Mbak. Ibu hamil, gitu ya, tidak boleh, biasanya saya selalu sarankan tidak boleh mengkonsumsi makanan yang siap saji.
atau makanan yang masih mentah, dalam arti kayak lalapan atau ayam bakar atau segala macamnya gitu. Oke, itu kesehatannya yang utama. Gitu. Yang kedua, bila si anak sudah bermasalah sejak dini atau dalam perkembangannya 3 bulan, kita lihat 3 bulan pertama dia sudah ada masalah itu, sedini mungkin harus pemeriksaan mata gitu, biar istilahnya low visionnya tidak terlalu parah. Jika dilihat dari USG itu bisa dilihat dari 0 bulan ayah bunda ya, istilahnya jadi seperti itu. Contoh kasusnya misalkan ada masalah di besar kepala atau kita bilang sering hidrospalus atau mikrospalus, itu bisa terjadi di 0 bulan. Tetapi kalau misalnya anak tersebut dilahirkan tanpa ada masalah, kita dilihat dari usia 3 bulan itu kita bisa lihat masalahnya di mana. Jadi yang perlu bunda dan ayah perhatikan gitu ya, jika kita terdeteksi dari dini gitu, kita mengharapkan anak tersebut stabil lah penglihatannya. Tetapi jika penanganannya terlambat ya mau tidak mau ya kita mesti ekstra untuk evaluasinya, untuk asesmennya seperti itu. Jika ayah dan ibunya bermasalah di low vision gitu ya, istilahnya dia punya masalah penglihatan, otomatis anaknya ada yang 1 atau 2 dia bermasalah. Tetapi kalau anaknya tersebut dari virus biasanya tidak, tetapi akan menurunkan ke anaknya ketika dia sudah mempunyai keturunan. Jadi ada keturunan ya. Tidak ada, sama semuanya. Pemeriksaan pada anak-anak biasanya tadi saya hanya mengandalkan strik retinoskop ya, kalau misalnya jika anak tersebut tidak kooperatif. Tetapi kalau misalnya anak yang kooperatif, pemeriksaan dewasa dengan anak sama saja. Yang membedakan kooperatif atau tidak. Penggunaan kacamata sesering mungkin, pola hidup itu yang harus diperhatikan untuk ayah bunda. Datang ke tempat yang tepat, tempat yang mengerti bagaimana cara menangani anak-anaknya gitu ya. Contohnya di Kasum Vision Center.